Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kepada kita motivasi, inspirasi, dan dorongan, serta kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Untuk itu, biarlah kita selalu mempunyai akan rasa syukur dan juga merupakan pola hidup kita untuk menambah umur dan semangat dalam hidup kita setiap harinya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Bagaimana menghentikan kematian sel otak. Ayat intinya terdapat dalam Ayub 5 ayat 26. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Segera setelah lahir, saat jumlah sel otak yang kita miliki mungkin berada pada kondisi maksimum. Sel-sel tersebut mulai mati dalam angka yang menakutkan, mungkin sebanyak 50.000 per hari. Kalikan itu dengan jumlah hari yang Anda jalani dan Anda mendapatkan angka yang mengejutkan. Itu adalah sekitar 18.250.000 sel setiap tahun. Meskipun terjadi penggerusan otak, kinerja otak pada orang sehat juga tidak berubah secara signifikan selama periode 50 tahun. Bagi beberapa orang, kinerjanya sebetulnya meningkat hingga pertengahan tahun 70-an. Dan atau lebih tua dari itu. Prinsip redundansi menyatakan bahwa kita mempunyai lebih banyak sel-sel otak daripada yang mungkin bisa kita gunakan, sehingga kita mampu kehilangan itu dalam jumlah yang sangat besar. Prinsip gunakan atau hilang mungkin menjadi dasar atas dampak besar penghentian sel-sel otak ini. Mungkinkah kita tidak membekali otak kita dengan memperkaya itu melalui peluang-peluang menarik yang otak kita mampu untuk tangani? Ya baik, di sini dikatakan kepada kita bagaimana menghentikan kematian sel otak. Di sini buku Ayub mengatakan kepada kita bahwa dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Di sini dikatakan juga kepada kita bahwa setelah lahir, ada jumlah sel otak yang kita miliki mungkin berada pada kondisi maksimum. Tapi jika kita sudah bertumbuh dewasa, kondisi sel kita saat ini mulai mati dalam angka yang menakutkan. Artinya kita mempunyai banyak 50.000 sel per hari. Kalikan itu dengan jumlah hari yang Anda jalani dan mendapatkan angka yang mengejutkan. Jika kita mau pakai akan sel-sel otak kita untuk berfungsi dengan baik, maka kita gunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin ini pelajaran juga untuk mengingatkan kembali saya untuk terus melatih akan sel otak ini supaya dapat berfungsi dengan baik. Sama seperti gandum dibawa masuk pada waktunya. Kita juga harus tahu bahwa meskipun terjadi penggerusan otak, kinerja otak pada orang sehat juga tidak berubah secara signifikan selama periode 50 tahun. Di sini katakan kinerja otak pada orang sehat juga tidak berubah secara signifikan selama periode 50 tahun. Ini dia masih mempunyai akan sel yang luar biasa untuk dapat memikirkan, dapat melakukan sesuatu dengan baik. Di sini juga dikatakan bahwa bagi beberapa orang kinerjanya sebetulnya meningkat hingga pertengahan tahun 70-an atau lebih tua dari itu. Jadi sini dikatakan juga kepada kita bagi beberapa orang yang kinerjanya sebetulnya meningkat hingga pertengahan tahun 70-an. Ya, di sini kembali diingatkan supaya kita dapat melatih akan otak kita atau sel-sel otak kita dengan baik sehingga dapat merangkul akan apa yang ada di sekitar kita. Ini mungkin walaupun kita sudah tua tetapi pemikiran kita atau ingatan kita masih tetap sehat. Ini kembali lagi kepada kita untuk dapat mempelajari banyak hal tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada kita suatu makna yang begitu luar biasa untuk kita terus melatih akan otak kita dan juga tubuh kita untuk menjadi lebih baik lagi. Di sini katakan juga bahwa prinsip redundansi menyatakan bahwa kita mempunyai banyak sel-sel otak daripada yang mungkin bisa kita gunakan, sehingga kita mampu kehilangan itu dalam jumlah yang sangat besar. Prinsip gunakan atau hilang. Di sini katakan kembali prinsipnya adalah gunakan atau itu akan hilang. Kembali lagi ingatkan kepada kita semua, bahkan saya, untuk dapat gunakan akan kesempatan itu atau menggunakan otak dengan baik. Ya mungkin banyak salahnya, banyak kekurangan, tapi biarlah kita selalu meminta kepada Tuhan sehingga kita
bisa menghadapinya dengan baik untuk menghentikan sel-sel otak yang mati ini, supaya sel-sel yang lain bisa dapat berfungsi dengan baik. Jadi sini katakan bahwa mungkin menjadi dasar atas dampak besar penghentian sel-sel otak ini. Ya, mungkinkah kita tidak membekali otak kita dengan memperkaya itu melalui peluang-peluang menarik yang otak kita mampu untuk tangani? Di sini katakan prinsipnya itu adalah gunakan akan sel-sel otak ini dengan baik, atau itu akan hilang. Di sini dikatakan juga kembali kita dalam usia yang sudah lanjut, dikatakan bahwa mungkin banyak sel-sel yang sudah mati, bahkan tidak ingat lagi. Tapi di sini katakan juga bukan hanya orang tua, tapi bagaimana anak-anak muda juga mungkin mempunyai sel yang sama seperti orang tua ini. Tapi biarlah kita anak-anak muda dapat melatih akan otak ini, membekali otak kita dengan memperkaya itu melalui peluang-peluang menarik yang otak kita mampu untuk tangani. Biarlah apa yang kita tangani, biarlah kita dapat pahami itu dengan baik. Khususnya terlebih kita anak-anak muda, khusus saya, untuk selalu melatih akan otak ini dan memperkaya akan dengan ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang ada. Di sini juga katakan bahwa meskipun terjadi kematian sel otak, sel-sel otak tidak rusak pada para lansia dapat menumbuhkan lebih banyak dendrit, menyediakan lebih banyak situs komunikasi. Itu adalah prinsip plastisitas. Sel-sel otak yang lebih sedikit itu lebih aktif dan mencari koneksi baru jika mereka diminta untuk melakukannya. Bahkan di tahun-tahun lanjut, semakin banyak pengalaman, pembelajaran, dan latihan, semakin besar jumlah koneksinya. Sini katakan semakin kita mempunyai banyak pengalaman, pembelajaran, dan latihan, semakin besar jumlah koneksinya. Nah, ini kembali lagi untuk melatih akan otak kita. Itu adalah prinsip plastisitas untuk kita dapat pakai di dalam kehidupan kita. Jadi sini katakan bahwa sel-sel otak yang lebih sedikit itu lebih aktif dan mencari koneksi yang baru jika mereka diminta untuk melakukannya, bahkan di tahun-tahun lanjut. Di sini katakan bahwa sel lebih sedikit itu lebih aktif daripada kita mempunyai sel banyak, tapi kita tidak menggunakan akan sel-sel itu, maka sel itu akan mati. Jadi cara menghentikannya itu harus mempelajari akan semua dan melatih akan sel otak ini. Semakin kita belajar, semakin kita melatih, semakin besar juga jumlah koneksinya yang kita dapat. Di sini penurunan rentang memori dan kemampuan memproses informasi dengan cepat, dan untuk mengintegrasikan informasi yang masuk menjadi menakutkan atau menurunkan semangat bagi orang yang lanjut usia. Tetapi Anda bisa berbesar hati. Baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa bahkan kemunduran atau kerusakan fisik dari ribuan sel-sel otak tidak serta-merta mengurangi potensi kegunaan dari orang yang menua. Mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk memproses beberapa tugas. Namun kurangnya kecepatan bisa diimbangi oleh kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Di sini katakan kembali kepada kita bahwa penurunan rentang memori dan kemampuan memproses informasi dengan cepat. Di sini baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa bahkan kemunduran atau kerusakan fisik dari ribuan sel-sel otak tidak serta-merta mengurangi potensi kegunaan dari orang yang menua. Artinya di saat orang menua tidak mengurangi akan potensi mereka untuk melakukan sesuatu dengan baik, dengan cara berpikir, dengan cara mengingat, itu semua terjadi. Jadi itu juga kembali untuk kita lebih merawat akan otak kita dan sel-sel kita untuk dapat berfungsi dengan baik. Kita juga harus melatih akan kehidupan kita, bahkan otak atau sel-sel kita ini. Di sini katakan bahwa mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk memproses beberapa tugas. Namun kurangnya kecepatan bisa diimbangi oleh kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Ya, mungkin diperlukan waktu untuk memproses beberapa tugas, tapi biarlah kita selalu juga belajar untuk mengendalikan akan sel yang mati itu sehingga dapat berjalan dengan lancar. Jadi sini juga katakan bahwa hal ini juga mungkin bahwa sebagian besar dari kehilangan kegunaan ini dapat dihentikan atau bahkan dibalikan dengan menggunakannya. Untuk kesehatan otak yang maksimal, latih semua pusat pemikiran Anda yang berbeda-beda. Pemikiran logis, pemecahan masalah analitis, ekspresi artistik, pemikiran kreatif, menghafal, rangsangan sensoris, bahasa, dan keterampilan motorik. Di sini katakan bahwa untuk kesehatan otak yang maksimal, latih semua pusat pemikiran
yang berbeda-beda. Mungkin itu dari pemikiran logis, pemecahan masalah, ekspresi artistik, pemikiran kreatif, menghafal atau dan lain-lainnya, untuk dapat melatih otak kita untuk dapat berfungsi dengan baik, dapat mengingat akan hal-hal yang sudah dipelajari. Biarlah ini kita meminta kepada Tuhan untuk dapat membantu kita untuk terus mau belajar untuk kebaikan kita di masa depan. Jadi sini juga katakan bahwa plastisitas otak dapat berlanjut bahkan hingga usia lanjut. Namun Anda harus menggunakannya jika Anda tidak ingin kehilangannya. Di sini juga katakan bahwa jika kita tidak ingin kehilangan sel-sel otak yang baik, maka kita harus menggunakan itu dengan baik juga, dengan hal-hal yang positif. Kita dapat merangkul akan apa yang kita sudah dapat, apa yang sudah kita ingat, apa yang sudah kita pelajari. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita untuk terus kembali melatih akan otak kita atau sel-sel ini dengan pemikiran yang logis, dengan berbagai hal-hal untuk kita dapat memaksimalkan kembali akan pemikiran kita. Jadi sini katakan bahwa ya Tuhan, terima kasih telah menciptakan saya dengan sel otak yang cukup sampai kekekalan. Bantu saya untuk menggunakannya sehingga saya tidak akan kehilangannya. Sangat luar biasa bahwa Tuhan memberikan kepada kita sel otak yang sangat luar biasa sehingga sampai pada kekekalan. Biarlah kita juga melatih untuk menggunakan itu dengan baik sehingga tidak kehilangan akan kesempatan ini. Biarlah kesempatan ini atau pelajaran ini dapat kembali menguatkan kita untuk terus belajar, untuk melatih akan otak kita, bahkan pemikiran kita, sehingga kita dapat melakukan sesuatu dengan baik. Biarlah pelajaran yang dapat menguatkan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.